Ya, kehilangan barang hingga orang terkasih jadi salah satu momen terberat bagi setiap individu dan juga mampu memicu timbulnya rasa sedih. Nah, ini jika tidak dikelola dengan baik, luka sedih akibat kehilangan tidak jarang membuat sebagian orang kena mental dan dapat mempengaruhi produktivitas. Lantas bagaimana penanganan yang tepat? Berikut informasinya untuk Anda. Ya, momen kehilangan memang suatu kejadian yang tidak bisa dihindarkan. Kehilangan barang karena kelalaian, kehilangan aset karena suatu peristiwa atau kecelakaan, hingga kehilangan orang terkasih yang kita cintai tentunya membawa sedih dan luka hati yang begitu mendalam. Aduh, tadi kayaknya handphoneku di sini deh. Kok nggak ada ya? Pak, permisi, tadi ada lihat handphone di sini nggak Pak? Ketinggalan? Lihat, Mas. Nggak lihat ya? Iya, nggak ada. Baru nyampe juga? Iya, nyampe. Tadi ada handphone saya ke sini, di sini ketinggalan kayaknya. Aduh, hilang ya udah. Nggak lihat ya? Nggak lihat, Mas. Oh ya udah, makasih ya Pak. Iya. Aduh, masa hilang sih? Ternyata nyesek banget ya kalau kehilangan barang kayak gini. Tapi ya, di tengah era yang dinamis dan tidak pasti seperti saat ini, apapun bisa terjadi. Salah satunya adalah momen kehilangan seperti yang saya rasakan tadi. Kehilangan barang yang sudah saya tabung sejak lama. Dan sebenarnya kehilangan tidak hanya kehilangan barang, tapi juga kehilangan orang terkasih maupun pekerjaan yang intinya dapat berimbas pada rasa kesedihan yang begitu mendalam. Sehingga hal ini pun juga bisa berpengaruh pada produktivitas seseorang. Dan memang hampir semua orang pernah merasakan momen kehilangan. Lantas, kalau kesedihan tidak dikelola dengan baik, apa ya dampaknya bagi kesehatan, khususnya kesehatan mental seseorang? Yuk, kita cari tahu. Ya udah deh, diikhlasin tapi ya udah. Kejadian kehilangan barang tak hanya saya seorang yang merasakan. Momen menyesalkan ini juga dialami oleh Willy yang harus kehilangan barang kesayangannya saat berolahraga. Pernah, Mas. Pernah kehilangan handphone di CFD Sudirman gitu. Yang buat nyesek, saya udah nabung beberapa bulan untuk beli HP tersebut, saya ngumpulin duit, tapi ya karena kelalaian saya juga, nggak menjaga barang saya dengan baik, ya hilang. Tetap ada, kalau sedih itu tetap ada. Berapa lama kurang lebih? Ya kurang lebih penyesalannya hampir 3 minggu kali ya, buat galau. Hanya Willy, Michelle juga sempat merasakan momen kehilangan orang terkasih yang membuatnya merasa sedih dan menyesal. Tahun sebenarnya Mas kehilangan orang yang tersayang si nenek gitu. Mungkin karena waktu di detik-detik terakhirnya tuh nggak bisa bareng, jadi kayak nggak sempat secara fisik tuh bilang selamat tinggal gitu, kayak say goodbye tuh nggak sempat. Itu yang bikin nyesek sih. Sementara itu, psikolog Irma Gustiana mengungkapkan kesedihan yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan mental seseorang. Detak jantungnya mungkin lebih cepat, lebih gampang keringat dingin gitu ya, atau muncul gangguan-gangguan yang lain, asam lambung dan lain sebagainya. Kemudian secara psikologis ya, mungkin si orang ini jadi lebih gampang tersinggung, gampang marah karena situasi yang nggak bisa dia kendalikan. Kemudian secara mental itu juga bisa terganggu nih dampaknya, misalnya fungsi dia ingatannya, memorinya menurun, kemudian kualitas pekerjaannya juga. Nah, kemudian ada lagi dampak yang terkait dengan hubungan personal ya, bisa saja dampaknya ke arah hubungan dengan pasangan atau keluarga atau teman ya. Jadi ini bisa sangat terpengaruh. Bisa juga terkait dengan hal-hal yang berhubungan perasaan isolasi. Jadi dia nggak mau ketemu sama orang dulu dalam waktu yang nggak bisa kita tentukan. Bisa sebentar, bisa cukup lama ya. Irma menambahkan, rasa sedih akibat duka kehilangan mungkin tak bisa langsung sembuh. Kondisi ini perlu dikelola secara perlahan untuk bisa disembuhkan. Kesedihan yang tidak tertangani dengan baik dapat memicu rasa terpuruk, kehilangan semangat dalam menjalani rutinitas harian.
Ya, bagi Anda yang merasakan kesedihan begitu mendalam akibat kehilangan, ada beberapa tips yang dapat Anda lakukan untuk mengelola rasa sedih yang begitu mendalam. Yang pertama, jangan buru-buru melawan kesedihan. Dikutip dari Cleveland Clinic, 5 tahapan berduka memang terdiri dari rasa penolakan, marah, kompromi, depresi, hingga penerimaan. Dan setiap orang bisa mengalaminya dalam bentuk dengan intensitas yang berbeda-beda. Jadi jangan dilawan ya, diterima saja. Lalu yang kedua, luapkan perasaan yang terpendam. Hal ini bisa dilakukan melalui bentuk tangisan, amarah, dengan berteriak, atau hal lain yang bisa membuat perasaan menjadi jauh lebih lega. Namun pastikan untuk tidak melakukan tindakan yang menyakiti diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Lalu yang ketiga, ekspresikan emosi dengan cara yang kreatif. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat tulisan berupa cerita, puisi, ataupun bisa juga karya lukis yang mempesona. Yang keempat, lakukan aktivitas baru yang menyenangkan, misalnya berkemah, traveling, memasak, atau berolahraga yang tujuannya adalah mengalihkan pikiran dari hal-hal yang negatif. Dan yang kelima adalah dukungan dari orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan menemui psikolog atau bahkan mendapatkan dukungan dari keluarga maupun sahabat terdekat untuk bercerita. Ya, demikian tadi pemirsa tips yang bisa Anda lakukan. Semoga hal ini bisa membantu mengelola luka sakit kehilangan Anda sehingga bisa menjadi lebih sembuh, lebih sehat, dan menjadi lebih produktif ke depannya. Freddy Cahya, Jimmy Chandra, Jakarta. Ke informasi berikutnya, sejumlah persiapan dilakukan SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, Puskesmas Pamulang, dan Dinas Kesehatan Tangerang Selatan menjelang bergulirnya program kesehatan gratis murid pada hari Senin ini. Pada Minggu siang, pihak sekolah SMA Negeri 6 Tangerang Selatan menyiapkan ruangan untuk screening, ruangan cek kesehatan, dan panggung untuk acara. Pihak sekolah pun sudah mendata siswa yang akan mengikuti cek kesehatan gratis. Nantinya sebanyak 1.225 siswa SMA Negeri 6 Tangerang Selatan dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 akan mengikuti program cek kesehatan gratis tersebut. Yang pasti ruangan udah pasti, kemudian yang kedua anak-anak kita siapkan data-datanya terkait dengan masalah izin orang tua itu udah running, udah jalan duluan ya, sehingga nanti pada saat pelaksanaannya itu tentunya semua data-data yang diperlukan untuk penunjang cek kesehatan siswa itu sudah terpenuhi, sudah lengkap. Targetnya yang pasti seluruhnya 1.225 siswa, baik kelas 10, 11 maupun. Persiapan program cek kesehatan gratis bagi siswa ini juga dilakukan Sekolah Dasar Negeri 02 Cideng Gambir, Jakarta Pusat pada hari Minggu kemarin. Salah satunya memasang backdrop hingga menyiapkan 2 ruangan yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Dan menurut Kepala Sekolah SDN 02 Cideng, terdapat 305 siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 yang akan menjalani berbagai pemeriksaan kesehatan. Mulai dari pemeriksaan tinggi dan berat badan, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gigi, visus, hingga telinga. Kan dilaksanakan per kelas. Jadi dokternya langsung datang ke kelas-kelas atau ada ruangan khusus, Bu? Nanti ada ruangan 1, ada ruangan 2, dan ada lapangan. Ada berapa ruangan, Bu, yang disediakan? Ruangannya itu ada 2 ya. Ada ruangan 1 itu untuk pemeriksaan tinggi badan berat badan, lalu ada juga untuk pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gigi, lalu untuk ruangan 2 itu untuk visus dan telinga, diakhiri di lapangan untuk cek kebugaran anak-anak.